Baik, selamat pagi ya teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini yang cerah ini ya, kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun yang ada di sana ya, yang mungkin yang ada di Semarang, yang ada di Ungaran atau di Ambarawa, Cirebon, Siliwangi, Kendal maupun Lari ya. Baik teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan lagi yaitu di dalam mata kuliah secara online yaitu desain web ya. Oke teman semuanya, pada kesempatan hari ini mungkin kita harus memperkenalkan ya. Kalau kemarin kita sudah perkenalan tentang kontrak kuliah. Nah, nanti akan kita coba mencoba untuk mengenalkan apa itu dari segi penulisan HTML ya. Tapi di sini nanti teman-teman harus memiliki aplikasi atau software ya yang sudah tersedia, yang sudah kita siapkan. Nah, itu sudah ada di deskripsi, sudah ada maupun di dalam siakat online-nya. Baik, terima kasih semuanya. Kita sapa dulu teman-teman kita. Oke, di sini nanti kita akan coba praktek ya, sebenarnya praktek. Tapi nanti teman-teman bisa mencobanya. Dan praktek pun sebenarnya kita bisa di kampus ya, di kampus terdekat ya, dimanapun berada. Itu mungkin bisa minta izin atau gimana, silakan di sana. Karena yang saya share ini adalah menggunakan aplikasi, karena aplikasi yang kita selesaikan adalah menggunakan Adobe CS6. Tapi kalau misalkan ada teman yang menggunakan yang versi terbaru CC atau yang terbaru ya, yang itu silahkan aja, tidak ada masalah ya. Atau mau yang versi lama juga boleh ya, versi yang yang dulu ya. Dulu kan yang versi dari Makromedia ya, sekarang kan dibeli Adobe ya. Dulu waktu Makromedia kita bisa menggunakan 8, menggunakan yang MX 2004 itu kan. Tapi sekarang udah versi Adobe. Kalau misalkan menggunakan yang versi lama pun tidak ada masalah ya. Dan di sini pun kenapa saya pilihkan yang portable, karena biar kita gak kesulitan ya, misalkan instalasi atau apa ya, nanti biar tidak merepotkan, karena biasanya kan ini kan suatu premium ya, biasanya itu minta yaitu crack atau key ya, atau SN serial number, itu kan nanti juga kerepotan ya. Kalau yang bisa enggak apa-apa, kalau yang bisa nanti kerepotan juga. Maka karena itu saya kasihkan yang linknya, yaitu tentang yang portable, nanti bisa dicoba di rumahnya masing-masing ataupun dicoba di kampusnya terdekat ya, bisa coba aja. Dan bisa juga praktik di sana. Kalau di sana pun sudah ada instalasi, jadi tinggal pakai aja ya. Misalkan nanti di rumah kesulitan menggunakan aplikasinya, atau mungkin kesulitan dalam arti pirantinya, nah nanti bisa langsung di dalam kampus terdekat bisa praktek di sana ya, untuk mencoba-coba latihan langsung secara mandiri ya. Oke teman semuanya ya, di sini dan itu pun sudah saya share juga untuk materinya ya, materinya di situ. Nanti materinya sudah saya kirimkan di dalam siakat online-nya di situ. Nah, di situ kalau kita masuk di dalam saya masuk di dalam ini ya, materinya ya. Oke, jadi teman-teman sudah masuk dalam materinya ya, di situ sudah saya kopikan ya di dalam siakatnya, nanti bisa diunduh semuanya ya. Nah, di dalam proses untuk ini latihannya di situ ada beberapa hal yang perlu nanti disiapkan ya, paling tidak, karena nantinya yang awalnya kita akan mencoba tentang HTML ya. Kalau dasar-dasar ini mungkin ada beberapa yang sudah paham, ada yang mungkin baru belajar ya. Kalau yang teman-teman yang dari RPL mungkin sudah paham lah ya, tapi kita mencoba lagi untuk belajar kembali ya, gitu artinya. Nah, dari konsep yang nanti kita siapkan adalah menggunakan aplikasi Dreamweaver CS6 ya. Jadi nanti kurang lebihnya nanti ini baca aja ya, intinya sebenarnya HTML itu adalah wadah ya, jadi wadah untuk tempat ya, tempat sebagai untuk
membuat ya, sebenarnya untuk menyelesaikan atau merancang sebenarnya di situ. Nah, jadi di sini nanti bisa kita menampilkan ya, menampilkan dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks ya, dalam bentuk hal-hal yang menarik di situ. Kita atasi di situ. Karena yang kita bahas itu adalah desain web tapi yang statis ya, bukan yang dinamisasi statis. Hanya sekedar kita bisa menampilkan dan membuat desainnya. Tapi kalau nanti ada teman-teman bisa belajar lebih lanjut atau berbasis ke programming, nanti ada mata kuliah sendiri gitu ya teman-teman semuanya. Karena berkelanjutan itu ada mata kuliah sendiri yang mengacu ke dalam pemrograman web dan sebagainya itu. Nah, di sini nanti adalah fokusnya adalah tentang web-web yang berbasis statis. Jadi bukan masuk ke dalam database, dan sekedar kita fokusnya adalah desainnya saja ya, itu kurang lebihnya. Oke, yang sudah masuk terima kasih dari Manum Draba yang sudah masuk ya. Silakan langsung aja bisa presentasi dalam Siakat online-nya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita masih dalam hal untuk persiapan ya, persiapan ke sana, paling tidak kita harus siapkan dulu aplikasi yang kita siapkan di sini. Nah, di sini nanti hal yang perlu kita amati adalah untuk membuat suatu setnya ya, atau website yang ada setnya sendiri atau tempatnya itu. Jadi barangnya itu kita punya suatu wadah atau rumah gitu kan di situ. Nah, itu nanti akan kita selesaikan, akan kita buat sebagus mungkin ya, kita isi beberapa hal ya, konten-konten apapun bisa kita masukkan di situ gitu kan. Nah, nanti kita bisa siapkan di situ untuk teman semuanya. Nah, dari hal-hal tersebut ini bisa bisa kita tentukan bagaimana bisa nanti mempersiapkan untuk menghasilkan bahwa bagaimana kita bisa menampilkan tampilan tersebut ya. Jadi bahasnya gitu. Nah, nanti kayak gini. Nah, kalau kita lihat nanti konsepnya dasarnya ini ya. Konsep dasarnya adalah kalau kita lihat secara utuh ya, secara utuh nanti dalam bentuk ini ya, dalam bentuk suatu penulisan ya, artinya penulisan ya di sini. Jadi ini adalah paling tidak nanti kita akan coba di sini. Nah, dengan ketentuan ini kita kalau di dalam sini sudah kita tidak usah mikir lagi untuk penulisannya ini. Kalau kita mikir kayak gini sebenarnya misalkan kita tulis di sini ada namanya HTML ya, langsung head, langsung di sini ada title, ada style dan sebagainya, ini pasti kita mumet ya kan. Dan nanti bisa juga kita malah nggak jadi-jadi gitu. Nah, maka proses ini ada yang kita gunakan yaitu di dalam suatu desain ya. Maka karena ini dibekali dari segi desain ya. Maka karena itu di dalam tampilannya nanti kita akan menghasilkan suatu desain gitu ya. Jadi kayak gini lebihnya. Oke, jadi konsepnya itu ke sini ya. Nah, nanti di sini nanti. Nah, maka oleh karena itu kita nanti paling tidak bisa bagaimana mengombinasikan ya. Nah, memang kita tahu untuk penulisannya, misalkan di sini kita menulis, misalkan saya tulis di sini selamat datang di blog pribadi misalnya ya di sini. Nah, maka karena itu di sini ada namanya di sini ya, di sini ada juga yang kita tentukan yaitu ada namanya header ya. Jadi di sini ada zona header. Ini ada header untuk atas ya. Kemarin kan sudah kita pelajari ya untuk teorinya. Teorinya itu adalah bagaimana untuk merancang suatu tampilan ya, tampilannya. Berarti kalau kita membuat suatu tampilannya itu berarti kita harus beberapa hal, mau yang mana, mau simetri atau yang kita sesuaikan dengan standar gitu kan. Nah, ini kita buat yang standar dulu ya. Nah, ya, jadi nanti kalau bisa kita menampilkan ya, misalnya saya menampilkan tampilannya, misalnya ya ini saya tampilkan dulu yang standar aja ya. Misalkan kita tampilkan standar. Nah, ini standar ya kan. Nah, kita bagaimana nanti menampilkan yang standar ini gitu kan. Nah, ini standar. Nah, dari konteks secara teknis ini kita bisa membuat beberapa informasi gitu kan. Kita membuat suatu informasi di dalamnya itu. Nah, ya, informasi apa ya? Kita buat aja blog pribadi gitu kan. Nah, maka karena itu temanya hari ini adalah blog pribadi, teman-teman semuanya. Dan teman semuanya harus menyiapkan apa itu isinya gitu kan. Silahkan mau apapun ya. Oh, saya suka tentang seni, isi aja tentang seni. Oh, saya tentang mungkin suka jalan-jalan, isi aja jalan-jalan ya kan. Atau mungkin suka foto atau mungkin
apa namanya suka hobi mancing misalnya, ya tidak apa-apa kita masukkan di situ ya kan. Itu bebas, itu blog pribadi kita. Nah, misalkan ini saya ambil tema tentang hiburan ya. Ini adalah tentang liburan ya. Intinya isinya liburan misalnya gitu. Nah, kita bisa masukkan di situ ya. Jadi kita bisa apa namanya tentukan bagaimana bisa nanti itu menampilkan gitu. Nah, lebih unik lagi kita siapkan beberapa foto gitu kan. Jadi nanti bisa kita siapkan beberapa foto yang memang untuk menampilkan tampilannya di situ. Nah, gitu. Nah, kalau ini kan sudah ada, ini kan misalkan ada ini baru ada satu link aja ini, belum ada linknya ini ya, ada satu aja ini. Nah, kalau ini klik ini kan dia akan muncul. Nah, isinya ini di sini kita bisa apa namanya kutip di beberapa apa namanya website yang lain itu bisa kita ambil ya. Tapi nanti biasanya kita kasih referensi di sini ya, kita kasih referensi apa namanya beberapa hal yang isinya dari mana gitu kan. Kita bisa kasihkan referensinya dulu sebelum kita mengutip gitu teman-teman semuanya ya. Jadi kita bisa sesuaikan dulu. Oleh karena itu bagusnya kan kita harus menyiapkan dulu materinya gitu ya. Nah, itu yang paling kita apa namanya siapkan untuk menyelesaikan suatu apa desain web. Jadi isinya apa dulu gitu kan. Oh, isinya kayak gini. Nanti kita akan siapkan dulu isinya. Jadi nanti kita bisa, maka oleh karena itu kenapa perlu yang namanya perancangan. Nah, itu. Jadi kita perlu perancangan awal untuk menghasilkan bagaimana biar nanti ya sesuai harapannya. Waktu kita nanti buat desain tampilan itu ya kayak gini loh isinya nanti gitu kan. Nah, nanti home kayak gini ya. Maka oleh karena itu buatlah yang seminimal mungkin, bukan maksimal dalam arti itu kalau maksimal itu terlalu banyak sekali elemen nanti dia berat ya kan. Maka minimalnya itu adalah bagaimana menampilkan itu cepat ya. Waktu link itu butuhnya per second ya, jadi cepat banget. Kayak ini kita hitung aja, ini langsung ya klik. Ada juga yang kita klik itu muter-muter ya, lama banget ya, mau itu menghabiskan bandwidthnya itu pasti males ya, orang pasti males mau membukanya. Maka itu harus kita pikiran juga. Maka karena itu gambar-gambar itu harus kita buat GIF dulu. Maka misalkan kita punya gambar ya, foto dan sebagainya, kita buat GIF ya gambarnya. Apalagi kalau sudah ada kayak animasi ini adalah yang sudah jadi, sudah ada GIF-nya, tinggal kita masukkan di situ. Nah, itu jadi nanti kita akan coba bagaimana untuk menampilkan ya itu. Nah, intinya hari ini bagaimana kita akan coba menghasilkan suatu desain sederhana yang isinya informasi. Jadi boleh apa namanya isinya itu tentang pribadi kita. Kita bisa aja mungkin di sana ada hobi juga, misalnya hobinya apa, tulis saja di situ. Nah ya, tulis saja di situ beberapa hal hobinya ya, langsung kita kasih gambar-gambar atau foto, silakan aja itu. Kita bisa masukkan di situ ya. Oke ya teman-teman semuanya. Baik ya. Ini untuk yang perlu kita nanti siapkan. Nah, oke kita kembali sini aja ya. Jadi nanti yang pertama kita buat slide newslet ya. Ini untuk tampilan awalnya, nanti tulis newslet. Langsung habis itu nanti kalau kita sudah apa namanya membuat ini, maka nanti akan kita membuat apa namanya kata-kata yang lebih mempermudah ya. Berarti mempermudah maksudnya itu adalah yang kita buat singkat-singkat tapi dengan paling tidak 2 kata atau paling dua karakter ya. Tadi kan saya selesaikan ini kan menyelesaikannya itu sangat mudah, hanya sekedar buat namanya adalah blog pribadiku. Ini dua karakter ya. Jadi misalkan itu bisa kita sesuaikan aja ya. Atau mungkin apa namanya blog pribadi ya. Nah, itu sudah cukup ya. Jadi kita buat yang sederhana namanya. Oke, nanti penyimpanan kita sesuaikan aja penyimpanannya di mana kita masukkan itu di dalam dokumennya masing-masing. Nah, nanti tinggal kita apa namanya tinggal include, jadi kita tinggal masukkan di sini. Nah, jadi kita tinggal dimasukkan di situ. Nah, setelah isikan dengan apa namanya informasi ya, informasinya di situ. Nah, maksudnya informasi apa ya? Silahkan aja bebas, kita mengisi apapun silahkan ya. Mau buat mungkin cerita sendiri atau apa ya. Jadi kalau di home itu kan kita bisa membuat satu informasi yang cukup menarik gitu kan biasanya gitu ya. Nah, jadi kita ceritakan aja gitu, kisah-kisah apa gitu kita masukkan di situ ya. Jadi menampilkan di situ teman-teman semua ya. Nah, di situ. Nah,
Oke, terus yang tahap 4 nanti kita bisa mengubah stylenya ya. Kalau ini stylenya sederhana ya, ini sebenarnya sederhana. Sederhana di sini, contoh aja ini ya sederhana banget. Nah, dengan fontnya ini masih menggunakan font Times New Roman ya. Jadi kita bisa mengubah untuk tampilannya ini, kita bisa mengubah stylenya di sini. Nanti juga ada stylenya ya di sini. Style yang sudah kita siapkan, monggo di sini sudah ada semuanya. Pixnya, propertiesnya sudah ada. Nah, di sini nanti juga kita bisa menyiapkan yang namanya CS ya. CS adalah suatu wadah untuk tipografi atau teksnya yang kemarin kita pelajari itu ya, yang tipografi, langsung teks, warna. Nah, itu nanti di sini semuanya ya di dalam CSS ya. Ini sudah kita siapkan ya. Jadi di sini. Nah, misalnya nanti kita akan ganti, contohnya ini adalah menggunakan Century, menggunakan monoscape. Jadi misalkan di komputer itu tidak ada font yang Century, pasti monoscape dia ada, pasti dia bisa terdeteksi gitu kan. Nah, kita bisa gunakan ini untuk teksnya. Nah, terus warnanya kita bisa tentukan sendiri. Ini contohnya kita kasih warna kuning ya. Kuning di sini kodenya adalah Crash FF3, ini kuning ya. Ini warnanya. Ini warna RGB ya. Jadi warna RGB kita bisa masukkan di sini. Nah, setelah ini sudah menampilkan, ini sudah selesai, maka hasilnya kayak gini nanti ya. Hasilnya tampilannya kayak gini. Nah, ini sekedar untuk dasarnya ya, grafinya. Oke, teman-teman ya, ini sekedar dasar yang nanti akan kita coba ya. Nah, jadi silakan nanti di rumah bisa di-download dulu yang di situ di aplikasinya, bisa diunduh terlebih dahulu biar mana kalau bisa menyesuaikan caranya ya. Jadi dulu nanti jadi langsung aja diklik 2 kali itu sudah bisa kita gunakan ya. Jadi portable nggak usah kita install, tapi memang repotnya itu memakan RAM banyak, itu aja lah ya. RAM-nya yang agak berat, tapi tidak apa-apa, tapi nggak instalasi gitu ya. Oke, sudah ini ya. Baik, saya langsung aja, saya buat baru aja ya. Oke, kita awali aja. Nah, jadi ini tampilan awal dari Dreamweaver CS6, teman-teman semuanya. Ya, ini yang perlu kita nanti siapkan dari lebih dahulu ya. Jadi tampilnya kayak gini. Jadi tampilan awalnya itu sudah kayak gini ya tampilannya. Nah, mungkin yang dulu pernah ya belajar, nah kita belajar lagi. Kalau yang belum, mungkin mari kita belajar bareng gitu kan. Nah, jadi yang mungkin ada yang menggunakan terbaru yang versi CC yang 2020 atau 2021, silahkan ya. Versinya juga sama ya, hanya sekedar tata layoutnya beda gitu aja ya. Oke, jadi sebelum ini yang perlu kita perhatikan itu kalau mengonsep suatu semua website dan sebagainya, kita harus siapkan folder ya. Jadi harus kita siapkan folder utama. Ya, foldernya di mana? Oke, di sini teman-temannya. Saya coba saya simpan di desktop aja dulu ya. Di sini saya buat baru. Bisa aja saya membuat folder baru ya. Folder baru ya, sini. Nanti folder nama ya, saya namain latihan ya, latihan. Nah, terus di sini latihan ya, latihan web, latihan web ya. Oke, di sini saya buat latihan web. Oke, saya simpan ya. Nah, saya klik 2 kali, nanti saya simpan di dalam latihan web di sini ya. Jadi teman-teman, saya coba dulu di desktop, saya buat folder baru, saya coba di sini adalah latihan web. Nah, oke, saya akan masukkan di sini. Nah, sekarang kita coba ya, kita masuk di dalam Dreamweaver-nya di sini, kita tinggal masuk. Nah, sekarang di atas ini ada slide ya. Slide ini kita bisa manfaatkan sebagai penyimpanan awalnya. Jadi misalnya ini adalah untuk mencari lokasinya. Jadi waktu pertama kali kita mau mencari lokasi awalnya gitu ya. Mencari lokasinya awalnya untuk penyimpanan gitu. Nah, di sini kalau saya klik ya, di sini ada nama new ya. New slide kita bisa aktifkan. Nah, di atas ini ya. Jadi teman-teman semuanya bisa dilihat di atas ini. New slide-nya kita bisa masukkan di atas. Nah, setelah itu kita sudah masuk di sini. Nah, ini ya. Kita akan siapkan namanya.
Nah, ya di sini. Nah, di sini buat yang mempermudah ada ya. Saya simpan. Misalkan saya buat apa namanya blog pribadi ya, atau blog pribadi ya, pribadi. Nah, saya buat yang sederhana aja deh. Nama aslinya adalah blog pribadi. Sebenarnya ini sekedar untuk penamaan saja sih ya, penamaan biar nanti mempermudah pencarian saja ya. Oke, di sini. Nah, sekarang local slide foldernya akan kita simpan di mana? Yang di sini tadi, yang di dalam ini ya, di dalam suatu materi yang sudah kita simpan, kita siapkan di dalam desktop ya, teman-teman. Jadi siapkan di dalam desktopnya. Jadi di dalam desktopnya ini kita akan simpan ya di sini ya, di sini. Nanti kita akan simpan di slide-nya ini. Oke, saya paste di sini ya. Nah ini ya, di C desktop latihan web. Nah, oh iya, ini sorry ya, ini udah ada ya nanti ya. Oke, bentar saya kasih ini. Oke. Ini slide-nya saya ubah aja dulu ya. Oke. Nah, saya buat blog aja ya. Tadi rupanya sudah ada yang sama, jadi saya tulis blog aja ya, karena yang pertama blog pribadi sudah saya buat nama, jadi saya buat yang beda ya. Nah, jadi saya buat yang nama yang beda biar nanti tidak apa namanya crash sama yang lain. Oke, tadi saya buat nama yang beda. Nah, ini saya coba ya tadi masuk di sini. Nah, jadi di sini. Nah, tadi sudah kita siapkan di latihan web sini ya. Nah, setelah ini sudah masuk, jadi kita tinggal apa namanya menyiapkan HTML-nya ini ya. Nah, setelah itu kita klik pada HTML ini ya, HTML-nya ini. Nah, di sini sudah. Nah, tadi di mana penyimpanannya? Jadi penyimpanannya sudah aktif di dalam blognya ini. Nanti saya namakan blog ya, di sini blog. Karena tadi yang blog pribadi sudah saya jadikan sebagai contoh, jadi saya buat nama blog aja di sini ya, nama blog ini. Dan di sini sudah tersimpan ini ya. Ini lokasi sudah tersimpan di blog. Nah, sekarang kita tinggal apa namanya menyiapkan untuk latihannya. Jadi ini sudah kita apa namanya fokuskan di sini. Nah, sekarang tinggal kita masuk di dalam HTML ya di sini. Jadi kita masuk di HTML di sini, kita tinggal persiapkan ya di sini HTML-nya. Nah, tadi kita tinggal masukkan saja. Nah, jadi nanti tinggal kita apa tentukan. Nah, jadi ini adalah tampilan awalnya ya teman semuanya. Ini tampilan awalnya yang nanti akan kita siapkan untuk pertama kali ya. Nah, baik. Jadi di sini ada namanya title ya. Title itu yang di atas sendiri yang menampilkan namanya title itu ya. Jadi title itu biasanya dia akan muncul di atas sendiri ini ya. Ini adalah title ya, blog pribadiku. Jadi waktu disentuh itu akan muncul itu di dalam title-nya ya. Di title atas ini ada title-nya. Ini blog pribadiku ya, ini title-nya. Maka waktu kita sentuh nanti dia akan muncul. Nah, kita buat di sini ya. Nah, saya akan buat di sini. Ini dari sini boleh ya. Nah, atau kita masuk di jalan split ya. Di sini ada beberapa hal, ada kode, split dan desain. Nah, kalau kita masuk di desain, kita akan masuk otomatis semuanya menggunakan tool desain. Jadi tidak melihat kodenya. Tapi misalkan kita masuk di dalam split ini, kita bisa melihat sambil kita menengok ini juga menengok bagian desainnya. Ada dua secara teknis gitu. Nah, tinggal nanti menyesuaikan teman-teman sendiri ya. Nah, maka karena itu saya usahakan menggunakan dua sisi ini. Ya, nanti biar bisa kita tentukan bagaimana untuk mengadopsi antara yang sini sama sini. Biasanya kan oh ini nggak bisa, kita bisa sedikit kita ubah sedikit di sini ya gitu. Nah, contohnya gini teman-teman ya. Sebelum saya ke sana, saya akan coba dulu latihan dulu ya di sini ya. Misalkan saya tulis di sini sederhana dulu. Nah, saya tulis di sini di dalam title ya, di dalam title-nya sini ya, di dalam title-nya. Nah, otomatis kita kasih pertama kali misalkan saya buat blog ya. Blog di sini. Blog pribadiku. Nah, saya jadi ini ya. Saya tulis sini. Nah, setelah itu kita refresh. Ini ada refresh ya. Refresh. Nah, dia otomatis dia sama ya. Ini sama. Jadi waktu kita tulis di sini di blog pribadiku tetap sama ya, posisinya sama ya. Jadi posisinya sama di sini. Ya, blog pribadiku. Jadi dia otomatis kalau title ini berubah, ini juga berubah gitu.
ya. Nah, terus dalam hal ini sendiri yang paling kita lihat adalah di dalam sini ya, di dalam body. Nah, kalau misalkan kita selalu penentuannya itu di body. Body ini adalah tempat untuk kita akan selesaikan untuk berbagai informasi. Nah, itu ya. Misalkan gini, saya contohkan gini ya, misalkan saya tulis sederhana aja. Nah, kalau di dalam body kita bisa menulis, misalkan saya tulis di sini adalah header ya. Header, ya ini ada header ya, kita enter. Nah, misalkan sudah ada header itu berarti ini adalah untuk yang mengawali ya. Jadi mengawali waktu menampilkan istilahnya seperti kepala surat lah ya. Kalau di dalam suatu ada kepala suratnya itu adalah headernya istilahnya gitu ya. Kita bisa tambahkan di situ ada header. Nah, kalau untuk mengakhiri kita pakainya adalah garing ya, garis miring ya, garis miring untuk mengakhiri ini header. Nah, ya header. Nah, contohnya gini, saya contohkan sederhana ya. Misalkan saya menulis ini contoh aja adalah profil ya. Profilku. Nah, header ya di sini ya. Nah, terus habis header ini saya tulis lagi BR ya, BR. Nah, BR di sini ya, BR. BR misal aja saya suka sekali membaca saja ya, ini saja. Nah, maka kalau kita refresh di sini ya, misalnya ini saya refresh ya di sini. Nah, otomatis di sini akan membentuk suatu dua baris ya, dua baris. Pertama ini sebagai header utama, yang kedua adalah baris yang kedua, karena kita sudah meneliti penulisannya di sini ya. Maka karena itu disimpulkan header sebagai awalnya, nanti di sini ada BR ya. BR itu sebagai istilahnya itu ada enter ya, enter. Sebenarnya menggunakan itu bisa. Nah, itu ya syarat penulisannya. Nah, misalnya pakai yang ini, misalnya kita hapus ya, saya hapus saja ya. Saya hapus saja di sini, misalnya aja saya hapus, tetap pakai header di sini, kita tulis sederhana di sini. Waktu kita sederhana sama ya sebenarnya. Satu ini kan tadi saya nulis pakainya adalah di dalam kode, sekarang saya menggunakan desain ya di sini. Ya, saya tulis saja di sini misalkan sama ya profilku ya. Nah, ini sama ya, ini perubahannya sama di sini profilku ya. Langsung kita coba enter. Nah, ini akan beda ya. Nah, kalau kita tadi menurut saya kita tadi BR, kita ambil di sini ada yang menggunakan P ya, di sini garis P. Ini bisa. Atau ada lagi ya menggunakan langsung shift enter. Nah, shift enter ya, misalkan shift enter ini nanti digunakan dia tanpa space ya, jadi dia single. Kalau di dalam kita membuat di dalam seperti penulisan MS Word ya, itu kan ada namanya space-nya ya, space jaraknya ya, itu ini langsung ya, kita menggunakan enter menggunakan shift enter itu. Saja profilku ya, saya suka sekali membaca buku. Nah, bisa aja gini. Nah, maka ini langsung ya. Nah, ini sebagai header utama, langsung dia mengikuti. Ya, ini langsung dia menjadi satu ini. Ya. Nah, jadi kita bisa sesuaikan sendiri ya. Ini contohnya gitu. Nah, oke, nah itu yang paling memang kita tidak usah mikir ini ya, kita langsung pakai desain gitu kan. Jadi tidak usah mikir OBR, garis ini dan sebagainya gitu. Karena di sini sudah ada style-style yang kita gunakan, mempermudah untuk pembuatan tampilan gitu ya. Jadi ibaratnya tampilan itu nyaman gitu loh ya, tidak usah mikir kita itu. Jadi kalau kita terlalu mikir, oh ini habis ini gimana ya, nanti ada kesalahan dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang itu banyak sekali web yang modelnya custom ya, custom sudah jadi tinggal ngedit itu modelnya. Sekarang itu banyak sekali ya. Nah, tapi dasarnya kita paling tidak bisa punya dasar untuk menyelesaikan berbasis desain gitu kan. Nah, itu. Oke, sekarang kita awali aja ya. Oke. Kita awali aja, tetap kita menggunakan header ya. Ini sudah ada headernya ya, ini sudah ada headernya. Saya langsung di sini aja ya, saya buat di dalam desainnya di sini. Nah, di sini kita langsung aja. Nah, oke. Sekarang kita langsung menggunakan pertama kita tentukan dulu yang mau menggunakan div ya. Sekarang kita tiap
penyelesaian ya, penyelesaian di dalam web kita gunakan div di sini. Di sini ada nama div ya, di standar di dalam sini ada nama div. Ya, insert div text ya, di sini teksnya kita masukkan. Nah, di sini kita apa namanya, boleh nama boleh tidak ya. Ini biasanya tanpa nama ya, kita langsung aja ya. Kita oke aja. Nah, kita oke di sini. Nah, ya, kita tinggal kita menuliskan apa namanya, istrinya judulnya lah ya, kita buat di sini. Nah, kita bisa tuliskan apa? Misalkan misalnya saya tulis di sini adalah saya selamat datang di blog pribadiku. Nah, pribadiku. Oke. Nah, di sini ya sudah kita selesaikan. Ya, jadi sudah kita selesaikan di sini. Nah, jadi tinggal kita nanti mencoba untuk menambahkan ya, misalnya di sini. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan lagi posisinya di sini. Nah, ini ya di header ya. Nah, jadi kita bisa menambahkan. Nah, di sini pun bisa kita apa namanya, sesuaikan. Misalkan ini nanti bisa kita buat yang tebal, misalnya bisa aja. Jadi bisa di sini ada namanya bullet ya. Kalau kita nulis ya, nulis di sini, misalkan kita div, kita nulis kayak gini sih bisa ya, apa namanya, garing, apa namanya, strong ya, strong, ini bisa sama aja sebenarnya ya. Nah, ini. Tapi kan nanti kita bisa juga kalau memang sudah kita menggunakan apa namanya, base pemrograman mungkin sudah luar biasa ya. Nah, begini gini. Jadi nanti ini sama ya, ini sama ya, tebal. Itu bisa menggunakan ini. Nah, kalau yang desain ya tinggal kita samakan aja. Ini saya hapus ya, saya hapus, ini saya hapus. Nah, kita seleksi aja di sini ya. Ini kita seleksi. Di sini kita bisa klik ini aja, bullet ya. Kita klik bullet di sini. Klik, sudah sama ya. Ini strong juga strong. Ya. Nah, jadi tinggal kita menyesuaikan aja. Nah, jadi teman-teman tinggal menyesuaikan bagaimana untuk bisa menyelesaikan dengan itu. Nah, oke ya. Nah, setelah itu kita menulis bawahnya ini, kita tulis bawahnya di sini. Nah, sekarang kita bisa menambahkan apa namanya, menu ya di sini ya. Kita bisa menambahkan menunya. Nah, jadi gitu. Jadi di sini kita bisa apa namanya, menunya. Jadi kita bisa tentukan. Oke, saya tulisnya di bawah header ya di sini ya. Oke, di sini di headernya ini saya buat apanya, enter ya. Kita klik sini boleh ya, klik sini. Nanti bisa kita sebenarnya bisa kita masukkan sih di sini ya. Bisa tentukan lagi untuk posisinya ya di sini di div ini. Nah, di div ini kita bisa apa namanya, tentukan lagi ya. Misalkan di sini saya kasih apa namanya, BR lagi bisa sih ya. Misal sini apa namanya, nah terus ini apa nama, kita kasih, saya coba apa namanya, masukkan tambahan lagi ya. Misalkan BR. Nah, saya kasih BR aja dulu. Misalkan ini. Nah, ini saya hapus dulu headernya. Ini saya gunakan untuk header yang apa namanya, posisinya atas. Oke. Nah, kita coba aja. Misalkan ini kita tulis home. Nah, misalkan home ya. Misalkan aja ini home. Nah, dari sini. Nah, ini kita bisa tentukan ya, misalnya di sini. Nah, di headernya bawah ini yang paling bawah. Nah, ini nanti kita kasih hub atau apa boleh. Nah, tapi ini juga nanti kita tambahkan div juga ya, posisinya ini. Ya, sama juga. Misalkan ini menggunakan ini. Nah, oke, jadi itu. Nah, kalau menggunakan ini tinggal kita apa namanya, masuk aja ya, misalnya di sini. Tinggal kita apa nama, isikan ya menggunakan div tadi ya, dan ini ya, tinggal kita klik OK, sama ya di sini ya. Nah, jadi ininya sama ya, nomor ini juga sama ya. Jadi kita bisa tulis aja di sini, misalkan ya tadi kita tuliskan apa namanya, home ya, home. Nah, kita kasih apa namanya, garis tengah ya, kita pakai shift ke tengah, home ya, langsung kita home profile ya, profile bisa aja itu ya, langsung apa, hobi bisa aja.
hobi, ya. Terus apa lagi? Silakan bebas ya, nanti kita isi aja. Apapun di situ kita bisa tambahkan ya. Atau kontak person ya. Kontak kontak kita aja. Misalkan kita kasih 4 dulu misalkan. Jadi kayak gini. Nah, oke ya. Ini kita simpan dulu aja. Kita simpan. File simpan ya seperti biasanya di sini. Nah, kita sudah masuk dalam latihan web tadi yang sudah kita siapkan di sini ya, di latihan web. Nah, kita tinggal kita masukkan di sini. Utama kita tulis yang namanya indeks ya. Kalau yang awal-awal harus kita namakan indeks karena itu sebagai pencarian awal. Semuanya itu indeks. Dimanapun nanti waktu dia ditanyaan diupload dimanapun nanti yang ditanya adalah indeks gitu kan. Oke, sekarang indeks ya, kecil saja ya. Indeks ya. Nah ini ya, indeks. Oke, langsung kita simpan aja. Ya kita simpan aja di sini. Ini udah HTML semuanya ya. Oke, kita simpan. Oke, nah ini ya. Nah, untuk menampilkan nanti kita bisa masuk di dalam sini ya, di dalam preview. Nanti bisa menampilkan di dalam previewnya. Ya, previewnya di sini. Ya, coba saja kita menggunakan Chrome ya, biar dah. Nah ini. Jadi kita sudah menampilkan bagian di sini ya. Tadi sudah kita masukkan yaitu blog pribadiku di home profile home profile hobi dan kontak ya di sini. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini kan masih sederhana ya tampilannya gini. Nah, dan nanti kita bisa menambahkan posisinya lagi. Nah, gini, ini kita besarkan. Nah, ini. Nah, sekarang kita tinggal mencoba lagi. Nah, ini kan kita kasih aja. Nanti setelah ini kita masukkan beberapa hal ya kaitan di situ. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan lagi. Saya klik bawahnya lagi ya. Klik lagi, kita insert dari div lagi ya, insert div di sini. Kita masukkan sebagai isinya ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini ada bodinya. Ya, kita masukkan di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa tentukan sendiri. Nah, kita bisa kasih yaitu tentang isinya ya. Nah, jadi misalkan di sini saya tulis misalkan saya tulis ya di sini. Oke, kreatif lagi. Oke, di sini kita tulis selamat datang teman-teman semuanya misalkan itu ya. Oh, sorry. Oh, ini belum saya keraskan. Selamat datang ya. Bentar. Ini oke, selamat datang. Misalkan selamat datang untuk melihat blog pribadiku. Nah, gini misalkan ya. Nah, untuk mengetahui. Ini silahkan kita buat kata-kata yang lebih enak lah ya. Ini saya contoh aja ya. Mengetahui lebih lanjut. Nah, klik di bawah ini misalnya aja. Nah, jadi misalkan ini ada beberapa menu di bawahnya ya. Jadi kita sewa menu-menu apapun di sini kita bisa tambahkan, gitu kan. Nah, di sini bisa kita masukkan beberapa hal kaitannya menu-menu yang ada. Nah, itu. Nah, itu bisa tambahkan di sini. Misalkan saya enter ya ini ya. Saya enter. Nah, saya enter langsung. Nah, dia otomatis akan punya suatu space di sini ya. Nah, ini akan punya suatu space. Ini di sini. Oke ya. Nah, di sini nanti bisa kita tambahkan lagi hal yang harus kita siapkan di sini. Nah, di sini ya, di sini harus kita tentukan lagi bagaimana mempersiapkan. Jadi ini di contohnya tadi ya, saya coba masuk di contoh yang pertama yang sudah ada. Saya punya yang namanya gambar GIF di sini. Nah, gambar GIF ini harus kita siapkan dulu. Teman-teman bisa mencari di internet banyak sekali ya, download apapun banyak sekali di situ internet. Sebenarnya saya punya ya macam-macam ya, nanti saya juga deh ya. Nah, ini ada GIF ya, macam-macam GIF ya, kumpulan GIF.
Nah, kita bisa mencari kira-kira yang apa namanya, yang unik yang mana ya, yang menarik gitu kan. Kita bisa masukkan ya. Nah, tadi kan pokoknya ini ya. Nah, kita yang unik yang mana? Kita bisa coba cari kira-kira yang menarik gitu. Kita bisa ambil misalkan aja di situ. Nah, oke, saya cari yang ini aja. Oke, yang ini saja ya. Saya ganti yang ini. Oke, saya copy aja dulu ya. Ini ya, ini kita siapkan dulu untuk apa namanya bahannya. Nah, kita masukkan di dalam latihan web tadi di sini. Saya buat folder baru ya, folder baru di sini. Ya, kita buat img ya, image ya, image-nya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini ya, image-nya ini ya. Nah, nanti sebagai angka kita masukkan di dalam desainnya tadi ya, kita masukkan di dalam desainnya tadi. Oke, jadi kita masukkan, saya copy-nya di sini ya, bagian untuk pencariannya. Setelah itu kita masukkan di dalam sini di viewer-nya, klik aja di sini ya, klik aja di sini nanti. Nah, di sini kita bisa masukkan lah. Maka karena itu di sini ada namanya beberapa hal tentang apa namanya gambar ya. Nah, jadi ada nama insert gambar ya. Nah, di sini ada beberapa yang kita perlu masuk di dalam insert. Nah, ini ada nama insert. Nah, di sini ada insert image ya, image sini. Nah, kita bisa masukkan insert image posisinya di sini ya. Sebenarnya kita tulis bisa, tapi kelamaan kita buat ini menggunakan saya tampilan desain ya. Jadi kita masukkan insert image. Nah, jadi kalau di sini. Oke. Oke. Apa amnesis ada tadi nggak punya ya deh. Ya nanti cari aja deh ya. Nggak punya, nggak ada ini, nggak ada yang samurai ya adanya. Nanti coba cari aja sendiri ya. Nah, yang unik silakan, apa nggak ada ini. Oh udah ada ya. Nanti cari sendirilah ya. Teman-teman ya, ini tidak ada, punya saya. Oke, nanti tinggal dimasukkan aja ya. Nah, masukkan sini, nanti diambil di box sini ya. Jadi posisinya ini kan beberapa hal ya di sini. Ini kecepatannya adalah 1 second ya. Ini kita lihat di sini kecepatannya adalah 1 second ya. Maka karena itu kalau kita buat animasi, kita tentukan dulu ukurannya. Misalnya nanti juga kita belajar juga buat animasi juga ya, nanti juga belajar juga buat animasi yang kurang lebihnya ini kalau ini udah 110 ya, kali 110. Ini ada standar banget ya, jadi standar banget yang paling kecil ya. Jadi tapi dengan konten lagi ini kilobyte-nya adalah 18 kilobyte, ada waktu kita klik yaitu 1 second. Jadi maksudnya satu ngeklik dia akan menunggu 1 second cepet ini ya. Nah, tapi semakin besar nanti akan berat itu kan. Nanti akan dilihat di sini ya posisinya ini sebenarnya. Jadi semakin banyaknya, tapi juga tampilan juga menarik ya, gitu kan. Nah, kita masukkan di sini. Nah, di sini ada beberapa hal tipenya di dalam seleksi image ya di sini. Nah, kita bisa adanya GIF, JPEG ya di sini, PNG juga ada. Nanti juga ada PNG juga, teman-teman ya. Nah, misalkan apa namanya, kalau membuat tanpa background itu ya PNG, nanti kita akan belajar juga membuat tampilan PNG, nanti ada sendiri ya, ada pertemuan sendiri yang kita membuat desainnya, karena ini baru awalnya ya. Nah, oke. Jadi tinggal kita oke aja di sini. Nah, ini tidak usah kita kosongin aja ya, kita tinggal oke aja. Nah ini jadi kita sudah masuk di posisinya ini ya. Ini standarnya udah ukurannya. Nah, sini. Ini codingnya ini ada apa namanya img search di sini, cari dari datanya itu ya. Saya rasa ini apa namanya seperti kita membuat itu ya teks di dalam Word ya kayak gitu. Tinggal kita insert gambar, insert image gitu kan, image tinggal kita edit gitu kan, hampir sama ya. Nah itu oke, kita coba ini menampilkan gini ya, kita tampilkan aja. Oke, kita preview Chrome ya di sini, kita simpan. Nah ini, wah cepet banget ya. Nah ini, jadi contohnya gitu ya. Ini dia langsung cepat ya. Nah
Ya, jadi ini apa namanya? Ini yang animasi dia langsung ya. Nah, ini kecepatan nanti kan 1 second ini langsung menampilkan. Ya, jadi misalkan gini saya enter lagi, saya enter kembali. Ini kan teman-teman pernah ya membuka website lama sekali ya. Karena ya itu kebanyakan ada yang di pojok itu ada promosi-promosi ya. Oh itu sekarang website sebagai apa namanya dana galian, maksudnya itu semua promosi di situ ya. Google Ads-nya itu masuk semuanya di situ. Mau cari informasi isinya promosi semuanya ya, kiri kanan promosi sampai berat itu ya. Nah isinya promosi apapun itu, karena apa? Itu berat banget itu ya. Misalkan ini gambar satu aja bisa awal 18 kilobyte, ada juga yang sampai mega kalau gambarnya itu terlalu besar. Nah, itu kan malah jadinya memberat-berati ya kan. Memang dia itu kan sebenarnya untuk apa? Untuk media ini visual, jadi untuk menampilkan loh gitu loh ya. Ini yang perlu kita harus apa namanya perhatikan. Baik. Oke. Oke. Oh iya. Nah, kalau mau masukkan image harus buat folder baru. Iya. Buat folder aja Mas ya. Buat folder kenapa? Kita buat folder karena gini ya. Sebenarnya ada yang harus kita siapkan. Kenapa harus kita buat folder di sini? Karena gini. Nanti kan ini saya contohkan ya, teman-teman semuanya ya. Saya punya web. Ya. Web ini. Ini kan buat sekali ya ini saya contohkan ya, tapi ini nggak tahu masih aktif atau enggak ini. Saya coba buka ya. Nah, ini nggak tahu masih aktif enggak ini. Nah, oh ini nggak aktif ini penggunaan player ini. Ini harus install player dulu ya. Nah, contohnya ini sederhana aja. Ini semua kan isinya adalah apa namanya bermacam-macam tentang promosi ya. Jadi macam promosi. Nah, maka karena itu kalau nggak kita buat folder itu nanti akan menumpuk dan akan membingungkan waktu kita membuat link tiap produk tersebut gitu ya. Nah, misalkan nanti kita akan membuat beberapa hal di situ, image apapun itu akan kita beda-bedakan di situ. Contohnya ini semuanya itu ada. Ini kan isinya tentang katalog ya, isi katalog isinya tentang apa nama promosi ya. Itu kan di sini nanti menyulitkan. Maka karena itu harus kita buat folder gitu kan. Kita buat folder per ini per itu gitu kan. Contoh itu. Ini nggak tahu ini udah nggak aktif ya rupanya ya. Sebenarnya masih aktif nih mungkin, tapi flashnya ini nggak harus kita update dulu biar nanti bisa kelihatan ini. Ya, jadi kalau nggak diupdate nggak kelihatan nih flashnya. Nah, kalau ini sudah menggunakan metode animasi flash ya. Jadi nanti ada juga apa namanya yang membuat tampilan menggunakan gambar gerak gitu kan. Jadi kita bisa apa namanya mengonsep sendiri. Nah, jadi gitu. Ya, jadi apa ini kan contohnya ya. Ini gambar gerak. Ini adalah promosi yang kita siapkan menggunakan animasi gitu kan. Jadi kita bisa menampilkan tampilannya biasanya itu ada ya. Biasanya kan kalau kita membuka pertama kali ada yang di pojok kanan kiri itu muncul berbentuk animasi itu kan. Nah itu kita bisa fungsikan di situ ya. Ini contohnya ini nggak aktif ya. Ini animasinya belum apa namanya belum aktif ini harusnya ada animasinya ini yang atas ini, tapi nggak tahu ini nggak aktif ya. Oke deh itu ya gambarannya. Jadi gitu ya untuk teman semuanya. Jadi kita harus menyiapkan foldernya. Jadi kalau ini tadi image di dalam folder ini kita buat image baru sebagai wadah untuk gambar. Oke gitu ya. Oke di sini. Nah sekarang kita tambahkan di sini kita masukkan yaitu beberapa hal ya. Misalkan di sini saya enter ya. Kalau enternya sebelah burung ini ya, kita klik sebelah burung. Sebelahnya ini ya, sebelahnya ini teman-teman tinggal klik shift ya, shift di sini ya. Kita klik shift enter. Nah, ya. Jadi nanti tinggal apa namanya menulis, misalkan aja apa namanya ini. Asal aja apa itu apa nama liburan ya. Nah, saja apa itu liburan. Ini seperti apa? Seperti artikel gitu loh ya, misalnya itu contohnya gitu ya.
Jadi kita ya ada isinya, ada artikelnya gitu kan. Nah, kita bisa ngisi di situ. Bisa kita tambahkan. Nah, posisinya itu. Nah, nanti ini juga kita kasih link gitu kan. Ada linknya gitu kan. Oke, saya coba apa namanya? Enter lagi ya di sini. Oke, bentar. Oke, kita BR, kita tambahkan di sini apa itu hiburan. Misalkan aja kita kasih link lagi ya. Misalkan adalah apa namanya kesukaan ya, kesukaan. Bentar salah. Suka liburan kemana? Liburan. Nah, jadi kita awal ini sekedar untuk apa ungkapan itu kan. Nah, jadi, nah contoh dua aja ya, dua aja. Nah ini nanti akan kita coba masukkan link ya, link lagi di situ. Nah, oke, nah ini, oke. Jadi ini contoh sederhana. Nah sekarang teman-teman semuanya ini misalkan ini bodinya ya, ini bodinya. Ini langsung di bawah ini kita bisa menambahkan lagi di sini ya, posisi di sini. Yang posisi di sini kita bisa menambahkan lagi untuk footer ya. Kita tambah untuk footernya. Kita klik di sini ya, div. Oke. Ya, bisa kita masukkan di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan yaitu apa namanya? Copyright-nya ya, misalkan aja ya. Misalkan aja 2022 ya. Nah, kita kasih add 2022 ya. Di sini kita bisa menulis garis tengah ya. Terus kita tulis yaitu apa namanya? Namanya aja bebas ya. Ini bebas saja namanya. Misalnya blog pribadiku. Nah, pribadiku.com saja ya. .com komputer ya. Nah, gitu. Nah, misalnya gini. Nah, ini ya. Nah, ini contoh sederhana ya, ditambah kayak gini. Oke. Ya. Simpan dulu posisinya. Ya, kita simpan. Nah, kita bisa apa namanya namakan lagi ya. Misalkan kita tampilkan di Chrome lagi. Nah, misalkan gini. Ya, kita close dulu ya biar enggak. Nah. Oke, kita close dulu beberapa. Nah, ya ini. Misalkan ini. Ya. Nah, terus ini nanti akan kita masukkan ya. Ini nanti akan kita geser ya. Ini di center. Ini nanti akan di tengah. Ini juga nanti kita buat di tengah-tengah ya. Nanti juga ada isinya lagi gitu. Kita akan merubah apa namanya posisinya di sini. Oke, di situ ya. Nah, oke, kita coba. Ini kita buat di tengah-tengah ya. Sebenarnya tengah-tengah kan menggunakan apa namanya justify ya. Nah, kita tinggal seleksi aja di sini seleksi. Nah, jadi teman-teman di sini ini menggunakan HTML. Kalau menggunakan style ya, style seperti teks ya, tipografi, warna dan sebagainya itu ada namanya adalah CSS ya. Jadi kita gunakan CSS di sini. Nah, CSS-nya di mana di sini? Ya, jadi di sini ada namanya CSS di bawahnya HTML. Coba di bawahnya ini di properties ya. Itu adanya CSS di sini bawah. Ya, di bawahnya. Kita masukkan di bawahnya ini CSS, kita klik. Nah, di sini kita bisa menyiapkan ya untuk rule ini ya. Rule ini kita bisa tentukan sendiri. Nah ini ya, kita masukkan edit, bisa edit rule boleh ya, namanya mungkin style ya. Bisa kita nama sendiri style 1 misalkan aja ya, style 1. Oke. Nah, jadi kita bisa menyiapkan sebenarnya CSS-nya ini. Jadi ini sebagai apa? Sebagai untuk mempermudah sebenarnya, mempermudah beberapa style yang ada ini. Jadi kita bisa style 1 ini kita bisa siapkan sendiri ya di sini. Nah, ada background, ada blog ya di sini. Nah, ada tipenya. Nah, ini sebenarnya itu apa sih ini? Untuk memberikan suatu tampilan saja sebenarnya, tampilannya ya. Nah, ini tampilannya. Terus ada gaya dari fontnya ya, font.
Ya, font di sini, font background maksudnya ini bisa kita ganti di sini, ya. Nah, tipenya di sini. Bisa gitu bisa. Ya, menggunakan itu. Atau kita langsung pakai sini ya, langsung kita aja ya, langsung kita buat ini aja, kita pakai tambah di sini, justify langsung ya. Justify. Center maksudnya ya, center di sini. Nah, kita juga masukkan, ini ada style 1 strong ya. Center kita apa namanya? Oke. Nah, ini. Ya di sini. Oke, kita simpan dulu, kita simpan. Kita simpan ya. Nanti ini di bagian sini kita refresh ulang. Oke. Nah, tinggal kita masukkan posisinya. Terus ini nanti akan kita tambahkan. Ini bisa kita seperti ini ya, apa namanya? Tambahkan tebal ya. Mungkin aja tebal atau mungkin seperti tadi kita bisa tambahkan ya, misalkan ini saya ini bisa buat jalan aja ya, misalkan kita tambahkan mercy ini ya. Oke, kita tutup. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih ini? Nah, ini sebenarnya untuk memberikan unsur ya keindahan saja sih, unsur estetikanya. Saya simpan, refresh ulang. Kita lihat aja di posisi ini. Nah, jadi dia otomatis nanti akan menyesuaikan ya, menyesuaikan apa namanya posisinya ini. Nah, jadi dia akan mengikuti gerakan di apa namanya jalan ya, jalannya ini. Nah, ini posisinya. Posisi di sini. Oke. Nah, ini ya. Ntar ini tadi kok nggak jalan, ntar tak ceknya dulu. Oke, kita buat oke. Nah, kita coba lagi ini justify. Oh ya, ini apa justify yang ini ya? Justify aja. Oh iya, benar ada namanya. Aja latihan. Oke, sini kita simpan dulu. Simpan. Saya coba diaktifkan. Udah. Ini sudah ada stylenya ini ya, sudah ada stylenya semuanya. Nah, oke, ini saya hapus saja ganti stylenya. Kita buat style baru aja. Ini kita buat stylenya di latihan 1 stylenya ya. Oke, kita simpan, kita masuk di sini, kita refresh ya, refresh di sini. Nah, ini sudah ada stylenya, sudah masuk. Kita buat style untuk posisi langsung sini juga ya, di sini. Nah, sekarang untuk apa namanya bagiannya ini nanti ada linknya ya, link untuk posisinya ini nanti harus kita tentukan ya, maksudnya gitu. Nah, maksudnya untuk background ya, untuk backgroundnya teman-teman bisa mengubah posisinya di mana, di page ini, page propertiesnya ya, di sini. Nah, page properties nanti diaktifkan di sini teman-teman semuanya. Nah, karena ini kita masih default ya, default. Nah, maka kita sesuaikan dulu untuk page-nya. Nah, page-nya di sini kita masukkan. Misal aja saya gunakan apa namanya di sini ya. Center new ini monoskip untuk apa namanya page font-nya. Nah, di sini ya, misalkan aja. Terus untuk background-nya ya, background-nya kita menyesuaikan. Background-nya misalkan saya buat warnanya agak hijau ya, hijau lah di sini. Kita bisa gunakan warnanya hijau, misalkan aja ya, posisinya ini kita kasih warna hijau, biar nanti apa, karena beberapa hal di dalam tipografi itu ada beberapa warna ya, karena semakin warnanya nanti warna seperti hijau biru itu adalah sejuk ya kan, indah dan sejuk dan enak lah gitu. Kita kasih warna ini dulu. Nah, sudah semuanya kita apply ya, kita apply. Oke. Nah, ini ya, jadi ini tampilannya. Oke, kita simpan lagi. Kita simpan ya, kita review dulu posisinya, kita review. Nah, jadi ini tampilannya ya, tampilan yang kita coba.
selesaikan kayak gini. Nah, nanti tinggal kita tambahkan ya untuk semuanya, kita tambahkan linknya ini ya. Nah, nanti yang home profile sampai kontak nanti teman bisa membuat sendiri ya. Nanti coba sendiri di rumah ya, membuat linknya yang ini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal membuat baru, tinggal kita mengubah aja. Misalkan saya coba cari aja ya. Saya cari aja kata-kata liburan nih. Apa itu liburan? Kita cari aja, nggak usah pusing ya. Pada kita nulis, saya coba cari aja di internet ya. Bisa aja saya coba cari di sini. Kita nanti ngambil, tapi kita kutip aja di sini. Kita kutip ya, kita kutip. Nah, ini. Nah, misalkan ini tadi sudah saya coba ya. Nah, oke, kita masukkan di sini aja ya. Nah, oke, kita ya klik aja sebagai isinya ya. Nanti kita isinya ini kita masukkan di dalam wadah kita. Nah, ini bisa kita. Nah, kalau kita biar nanti tidak ada linknya, teman-teman bisa nyiapkan yang namanya notepad ya. Jadi semuanya nanti akan kita simpan di dalam notepadnya. Nah, oke, kita masukkan di sini semuanya. Kita copy ya, masukkan di notepad. Paste ya, ini semuanya kan akan hilang ya, link-linknya akan hilang semuanya. Nah, linknya akan hilang. Oke, kita Ctrl A, copy ya, kita copy, pindahkan di dalam ini ya, di sini ya. Nah, oke, di sini ya, oke, langsung di sini akan saya pindahkan. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus karena kita membuat link yang kedua ya, buat link kedua. Nah, kita masuk di sini. Ini mau saya hapus, ya, saya hapus saja. Nah, oke, kita hapus saja di sini. Nah, terus di sini kita kasih isinya tadi ya. Ctrl V. Nah, gini ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, oke, kita tentukan posisinya ya. Ini saya tebeli ya, tebel, ini pakainya tebel. Kita oke. Nah, terus ini kita buat lagi tadi justify ya. Nah, kita masukkan di sini. Tadi apa ya? Tadi bodinya adalah latihan. Nah, ini ya, sudah disimpan di sini, tinggal kita klik aja, pindahkan aja. Nah, di sini. Oke ya, di sini. Nah, selanjutnya kita simpan, file simpan ya di sini. Ini ada indeks ya. Sekarang kita tulis saja, yaitu apa ini, menyesuaikan dari kontennya, yaitu liburan. Oke, di sini kita simpan. Oke ya, ini sudah ya. Nah, sekarang kita sudah punya dua slide ya, set antara indeks dan liburan. Nah, sekarang untuk home-nya yang di sini nanti akan kita linkkan pada liburan, gitu kan? Nah, sekarang kita tinggal masukkan ya, di posisinya. Yang mana ini ya? Nah, ini kita masuk di dalam HTML ya. Kita masuk di dalam HTML. Klik pada HTML, posisinya di sini. HTML-nya. Nah, kita seleksi, ya ini seleksi semuanya. Seleksi. Ya, pilih di dalam link. Di sini ada namanya link ya, link bawah ini. Nah, kita klik aja, pilih di sini untuk targetnya. Ini ada target. Kita cari, yaitu adalah liburan. Sini ya. Kita klik. Oke. Nah, misalkan di sini. Nah, udah ya, kita simpan dulu. Simpan. Nah, udah itu nanti kita akan refresh ulang lagi ya. Ini ya, kita refresh ulang. Nah, ini sudah ada linknya ya. Oke, jadi kita tinggal klik di sini, nanti dia akan masuk di sini ya. Di sini pastinya. Kok kenapa beda? Karena tadi tampilannya saya akan berbesar ya. Tadi kan tampilan besar ya. Nah, ini nggak bisa kembali, kenapa? Karena belum ada tombolnya home kembali itu ya. Nah, maka karena itu kita tambahkan home di sini. Kita tambahkan posisinya di posisi yang baru sini. Ya. Nah, oke, jadi bagaimana? Jadi kita tambahkan aja di dalam liburan ini. Ini kita tambahkan link yang home-nya ini. Home-nya kita isi aja ya di linknya. Kita klik lagi, yaitu indeks ya. Indeks ini sebagai kembali lagi. Oke. Ya. Sudah kita simpan aja di sini. Kita simpan. Jadi kita refresh ulang.
Nah, di sini ya, misal di sini. Jadi waktu kita klik ini pasti akan kembali lagi sini ya. Nanti ini yang tadi hal yang perlu kita apa namanya tentukan. Oke, saya aja. Ini kita kembali lagi. Nah ini ya. Nah ini sudah punya ada isinya, ada isi informasinya gitu kan. Nah jadi nanti teman-teman semuanya mencoba membuat suatu blog pribadi ya, bebas ya. Untuk gambarnya silahkan cari animasi banyak sekali yang berbasis GIF ya, banyak banget di internet itu ya. Tinggal nanti diunduh. Tapi jangan yang besar-besar ya. Itu kualitasnya harus kita tentukan karena kecepatannya kita cari yang 1 detik ya. Nah, semakin nanti kecepatannya lama, nanti waktu prosesnya itu lama juga ya. Waktu klik ini dia akan mikir itu kan, muter kan capek itu kan. Ini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman semuanya. Oke, ini yang harus kita pelajari pada kesempatan hari ini ya. Ya, jadi hari ini kita bahas tentang secara teknik untuk membuat suatu desain HTML ya. Jadi nanti bisa kita coba di rumah untuk membuat beberapa hal tampilan yang menarik lagi gitu. Jadi isinya yang penting ada isinya dulu ya, kasih gambar-gambar yang unik, yang menarik, yang berbasis GIF ya, yang kecil ringan. Oke, gitu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, silakan mau diskusi, masih ada waktu ya. Ya, silakan aja. Oke. Ya, jadi teman-teman sudah di-download ya untuk di ini ya, sudah semua ya untuk mendownload ini di dalam di siakatnya ya. Nanti tolong bisa dicek di siakatnya masing-masing. Ini sudah saya ada kalau di dalam sini nanti intinya sama ya, di download dulu, nanti di sini modelnya tidak usah diinstal, jadi langsung aja klik 2 kali, nanti tinggal digunakan saja gitu ya, jadi tidak terlalu merepotkan. Nah takut saya nanti kalau saya punya sih yang versi yang instalasi, tapi nanti repotan juga karena masukkan SN dan mungkin menyesuaikan ya kan. SN juga atau cracknya itu juga nanti juga berpengaruh juga ya, karena itu adalah ini base-nya ada premium, tapi sebenarnya kalau gini kan lebih nyaman ya, tinggal kita gunakan pakai itu kan. Nah itu aja. Baik, mungkin itu yang kurang lebihnya untuk kesempatan hari ini yang kita bahas ya, dari praktikum untuk penyelesaian suatu tampilan dari desain web ya. Dan nantinya apabila kita bisa menghasilkan aja ya nanti beberapa kenapa, karena gini teman-teman semuanya, ini saya kasih tahu dulu. Jadi kita selalu membuat ya, misalkan nanti pertemuan berapa biasanya saya nanti misalkan hari H yang ditentukan nanti akan kita kumpulkan, tapi itu kapanpun kita harus siap dari awal gitu kan. Nah misalkan tolong besok ya nanti dikumpulkan untuk hasil pertemuannya gitu kan. Nanti jadi teman-teman harus udah persiapan gitu ya. Maka itu kita mencoba ya di rumah, coba-coba. Nanti misalkan ada kesulitan bisa diskusi di dalam forum kita, di dalam WA kita masing-masing, atau mungkin mau chat pribadi silahkan, masih kita buka ya. Baik, itu kurang lebihnya. Oke, ada lagi? Oh ya, belum punya laptop ya. Ini yang memang kesulitan ya. Sebenarnya menggunakan tablet bisa. Ada yang punya tablet ya, atau HP ya. Ini ya. Ini yang yang repot ya. Karena memang itu yang. Jadi gini teman-teman, yang untuk teman kita, Mas apa ini ya? Apri ya. Jadi kalau di kampus kita yang cabang ya di sini di cabang Weleri itu mereka bisa praktek di kampus ya, menentukan waktu sendiri. Jadi kita di sini bisa stay ya. Jadi izin kalau di kampus cabang-cabang yang lain silahkan aja ya. Nanti hubungi yang terdekat, bisa latihan waktu pas nggak ada mungkin waktu-waktu yang pas itu ya, untuk ke sana untuk praktikum ya gitu ya, untuk
temen yang tadi ya, Mas apa tadi? Mas Sapri ya, ya nanti bisa latihan di situ ya. Ya kalau mungkin ya memang ini ya repotnya itu memang apa prakteknya itu ya nanti bisa di kampus ya itu. Yang deket ya mungkin di mana silahkan itu. Nah, ya memang cenderungnya harus apa praktikum gitu. Ya. Oke gitu sih ya. Kalau di sini gitu. Kalau udah tahu ya di lain nanti coba diskusikan sama teman-teman yang lain. Kalau ada coba praktek aja di kampusnya yang terdekat. Nah, ya yang waktu yang selang kapan ke sana aja enggak apa-apa. Izin gitu kan. Nah, oke. Oke, ya terima kasih ya gitu. Baik, terima kasih. Ada juga web sama blog sama apa beda Pak? Oke. Sebenarnya gini teman-teman semuanya. Blog itu ya web itu juga sebenarnya. Tapi blog itu ada yang sudah jadi blogger itu kan. Maka kita kan menyesuaikan ya sebenarnya itu ya. Transisinya kan menyesuaikan dari hasilnya. Kayak di apa namanya web yang kita selesaikan ini kan merancang sendiri ya. Kalau blog itu memang adalah lebih fokus sebenarnya itu. Fokusnya maksudnya apa? Fokus hasil dari kita sendiri gitu ya. Nah kan kita menamakan blog gitu kan. Nah misalkan gini, kita membuat blogger ya. Kalau yang online dulu kan blogger banyak blogger itu kan. Nah kita membuat sendiri, membuat tentang profil kita, mungkin membuat apa namanya gali-gali tentang apalah gitu kan itu blogger ya. Kita bisa mendesain di sana, bisa mengambil beberapa hal, bisa pun untuk promosi gitu kan untuk blogger itu blog. Ya. Tapi dengan teman lain kalau website adalah tempatnya gitu kan, tempatnya. Blogger ya sebenarnya ya web sendiri, web juga gitu kan. Itu sekedar nama kok ya, nama. Aja jadi kan nama saja. Nama ya istilahnya itu adalah nama yang viral apa ya familiarnya gitu kan blogger itu kamu ya mana bloggermu mana gitu kan oh ini loh gitu kan jadi menyantumkan seperti identitas diri gitu kan nah itu kalau yang ya kalau kita buat blogger sendiri sih ada ya cara online ada yang buat itu nah tapi memang kan kalau web memang semua itu web ya itu web blogger ya web itu kan itu web ya tampilannya gitu. Tapi kita ini mencoba untuk membuat desain blogger sendiri istilahnya gitu ya. Nah, di gitu. Baik, mungkin itu ya sekian gambarnya. Oke, ini sudah di download semua ya di dalam siakat ya. Nanti misalkan nanti ada beberapa hal diskusi silakan kita buka di dalam forumnya, misalkan ada apa silakan tanyakan aja ya gitu. Oke. Ya, nah mungkin yang belum punya ya silahkan nanti latihan di kampus saja ya, di kampus nah sana. Kalau yang di sini silahkan ya terdekat saja, yang harus dekat bisa praktis itu dimanapun berada gitu kan. Ya. Ya istilahnya kan memang kuliah kita itu online tapi boleh kita paling tidak latihan di kampus gitu. Ya izin lah gitu ya. Kalau misalkan ya belum ada. Kayak dulu saya juga gitu teman-teman semuanya. Dulu saya kuliah ya nggak punya komputer ya dulu itu ya. Punya aja itu komputernya itu Pentium 3 dulu itu. Udah lama ya. Tapi kan dengan konteks lain nggak punya laptop nggak ada dulu. Jarang punya karena dulu itu barang mewah ya mewah sekali. Jadi kita nggak punya dan itu pun ya kalau sekarang orang berbondong-bondong laptop semua ya. Tapi kalau memang sebenarnya saya sendiri sih malah lebih ke komputer gitu kan. Nah itu kita nggak punya. Sampai saya itu pernah waktu dulu itu sampai skripsi pun itu nggak punya komputer, itu anehnya gitu. Ya sampai nggak punya kuliah komputer, tapi nggak punya komputer ya karena ya nggak mampu beli itu kan, nggak mampu beli laptop ya, apalagi ya komputer ada pinjem ya kan. Ya beli dulu rakit sendiri, saya pernah coba membuat rakit komputer sendiri itu dengan modal 300.000 itu kan dulu. Beri motherboard ya, beri power supply ya.
langsung RAM-nya kita coba dulu, kita uji cobakan ya. Jadi teman-teman kalau mau kayak ke situ bisa aja ya, kali ngerakit sendiri ya. Tapi ya kalau sekarang sih ya orang sih langsung beli langsung jadi aja gitu kan, enggak repotan gitu kan. Kalau dulu itu zaman saya dulu ya. Ya memang kesulitannya kan kita nggak punya ini apa komputer dan sebagainya itu. Nah, tapi enggak apa-apa ya. Itu apa nama tinggal nanti coba untuk diskusian sendiri latihan di mana. Kalau saya sih bring ke kampus saja ya. Nah, situ. Ya. Ya mungkin itu ya teman-teman semuanya pada kesempatan hari ini yang bisa kita pelajari, semoga aja bermanfaat ya. Nanti bisa dicoba-coba apa namanya di rumah untuk secara teknis, cara penggunaannya ya. Jadi nanti bisa apa berkoordinasi misalkan ada kesulitan. Oke. Ini itu ya teman-teman semuanya, silakan kalau masih ada diskusi kita kembali lagi diskusi di dalam forum kita di grup WA kita masing-masing. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih semuanya dari Semarang, dari Ungaran, dari Ambarawa, Sruwen, ya, Siliwangi, Kendal, Weleri, dan semuanya Stekom Raya. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Oke, mungkin itu saya tutup dulu pada kesempatan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Saya akhiri, wa taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat